Jadi ketika kalau dia misalnya dia kerja di perusahaan gitu, dia harus tanda tangan. At least minimal dia bisa pegang pulpen, dia bisa tanda tangan lagi. Nah itu yang kerjanya okupasi terapi. Tuh. Selamat datang di podcast Halo Bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini spesialis di salah satu bidang yang saya mau tanya banyak nih ya Bunda-Bunda tentang apa sih itu terapi okupasi, apa aja yang ada di dalamnya itu aku tuh nggak tahu banget, jadi harus ngobrol sama salah satu pakarnya, yaitu Bunda Iin Mutmainah. Halo. Kayak manis banget. Tapi kayaknya bukan pakar juga ya, cuma sedikit tahu aja. Kan saat rendah hati dan tidak sombong ya. Kan gitu katanya, ilmu itu milik Allah. Saya cuma sedikit tahu aja. Biar laku ya. Merendah untuk melambung ya. Merendah untuk meroket. Meroket ya. Yang penting jangan menginjak orang. Oke. Ya, kan itu merugikan orang lain. Oke. Iya. Oke, sama Bunda Iin beserta kerucil-kerucilnya ikut. Maaf ya, kerucilnya ikutan juga. Apa ini kita ditemani sama adik-adik lucu dan manja ya. Oke, Bunda Iin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, Mbak. Alhamdulillah, insyaallah ya. Udah siap ya ngobrol di Hal Bunda? Insya Allah. Insya Allah ya. Jangan susah-susah ya Mbak nanyanya. Oke. 10 kali 100. Banyak itu. Bukan itu kayaknya. Apa gak Bunda? Iya nih, aku mau tanya terkait tentang apa sih manfaat terapi okupasi untuk anak. Tapi sebelum membahas manfaatnya nih, kita harus tahu dulu kan ya Bu, apa sih terapi okupasi itu dan untuk siapa saja sih terapi okupasi itu dapat dilakukan atau diberikan? Oke, pertama-tama okupasi terapi itu berasal dari kata occupation dan terapi. Occupation itu artinya pekerjaan, gitu. Kalau bahasa ininya role kita, peran kita di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam tempat kita kerja, gitu kan. Jadi ketika ada yang bermasalah di dalam role kita itu, di dalam peran kita itu, berarti dia punya masalah dan harus ketemu sama saya, okupasi terapi gitu, harus diterapi. Jadi kayak kalau misalnya orang dewasa ya, orang dewasa, misalnya orang tua kita ada yang kena stroke, kena stroke. Nah begitu selesai dari rumah sakit, setelah kan kalau di rumah sakit namanya perawatannya perawatan di rumah sakit, setelah keluar dari rumah sakit ada perawatan rehabilitatif. Rehabilitasi. Nah, okupasi terapi itu masuk di dalam perawatan rehabilitasi pasca dia keluar dari rumah sakit, gitu. Nah, banyak orang taunya cuma fisioterapi, gitu. Nah, kalau di beberapa rumah sakit biasanya okupasi terapi itu berada di bawah naungan rehabilitasi medik. Jadi ada fisioterapi di situ, ada okupasi terapi di situ, ada terapi wicara di situ. Ketika orang itu punya masalah dalam role-nya dia pasca stroke, keluar dari rumah sakit, terus tangannya kaku gitu ya. Terus fisioterapi ngapain? Fisioterapi dia ngubah range of motion-nya dia. Di sini mungkin kaku. Jadi diangkat ininya, dilatih supaya ininya lancar. Jadi supaya bisa gerak lagi. Nah, terus okupasi terapi ngapain dong? Okupasi terapi, nah dia udah bergerak nih. Gimana supaya tangan ini fungsional, bisa bekerja dengan baik dan benar sesuai fungsi. Nah, yes. Jadi bisa berfungsi dengan baik dengan semaksimal yang orang itu bisa gitu. Jadi ketika kalau dia misalnya dia kerja di perusahaan gitu, dia harus tanda tangan. At least minimal dia bisa pegang pulpen, dia bisa tanda tangan lagi. Nah, itu yang kerjanya okupasi terapi. Tuh, kalau kita lihat ininya ya, globalnya. Nah, kalau misalnya ngomong buat anak-anak, okupasi terapi juga kerja sama anak-anak nih, malah lebih banyak dikenal kerjanya sama anak-anak dibandingin sama dewasanya. Kalau sama anak-anak, kita ngebantu anak-anak, kan role-nya dia kan bermain dan belajar. Ketika salah satu perannya mereka tidak bisa berfungsi, nah gini, anak itu butuh bermain, tapi dia nggak ngerti caranya bermain.
Kita ajarin bermain. Tapi anak itu mestinya belajar, dia masih bisa nulis segala macam. Dia nggak tahu, oh tangannya tuh begini semua, masih genggam semua. Kita harus rilisin. Nah itu okupasi terapi bisa bantu di situ, gitu. Dan kalau misalnya kebanyakan okupasi terapi bekerja sama anak-anak dengan dysfunctional kognitif, yang apa sih masalahnya di otak ya, gitu. Jadi kayak model anak autistik, hyperaktif, terus sekarang yang lagi ngetrend speech delay. Nah, itu kita kasih terapi supaya kalau misalnya kayak model anak-anak yang punya permasalahan sensorinya ada yang high, ada yang low, terus itu kita gunakan metode kita supaya dia bisa di just right di tengah-tengah. Dimana ketika dia berada di situasi just right ini, anak-anak akan merasa, oke, saya siap nih untuk belajar, saya siap nih untuk bermain, saya siap menerima apapun yang datang ke saya semuanya, gitu. Jadi untuk anak-anak kita, kalau misalnya untuk dewasa kita mempelajari kembali, mengajarkan kembali. Kalau untuk anak-anak kita mengajarkan apa yang mereka nggak tahu, gitu. Nah, terus di okupasi terapi ini kita memberikan pelayanan bukan cuma buat anak-anak aja, dewasa juga. Jadi ada yang di dewasa, ada yang di anak-anak. Dewasa tuh hampir semuanya ya, melingkupi semuanya. Ada yang di muskuloskeletal, ada yang di neurologi, kayak gitu-gitu. Ada juga kita di psikososial. Psikososial itu apa tuh, Bu? Ternyata banyak jenisnya ya. Jadi aku cuma tahu okupasi itu mengembalikan atau melatih fungsi beberapa organ supaya bisa berfungsi seperti semestinya gitu kan. Ternyata okupasinya juga banyak macam-macam. Ya, kalau psikososial mungkin ada yang lebih ini lagi, tapi sedikit yang saya tahu psikososial ya kan, kita kalau ada orang-orang yang punya kelainan, punya keterbatasan ya, kalau kita bilang keterbatasan, orang dengan gangguan jiwa itu kan, kalau orang kan berpikirnya udah, wah maaf ya gitu ya, wah dia orang gila nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, padahal sebenarnya kan gangguan jiwanya mereka ada yang bisa ditekan dengan obat, ada yang memang harus. Nah, gimana caranya supaya dia bisa berperan di masyarakat nih? Nah, kita bantu. Oh, yang tadinya dia berhalusinasi segala macam, nah kita bantu. Oh, ketika dia lagi tenang, dia lagi nggak ngamuk-ngamuk, nggak ini, kita ajarin dia, oh ini kamu bisa menjahit, bisa. Nah itu salah satu bagian dari okupasi terapi. Tapi memang sih kadang-kadang kita juga overlapping sama profesi lain. Tapi kalau saya sih bukan overlapping, kita harus bekerja sama dengan profesi lain, mulai dari perawat, social worker, terus fisioterapi, dan banyak yang masih dalam lingkup kesehatan yang kita bisa kerja sama bareng-bareng. Aku cuma mau ke toilet. Oke, sudah. Mama lagi ngobrol, sayang. Oke? Ya, Pak. Berarti okupasi ini bisa menjadi alternatif untuk bunda-bunda juga dan ayah gitu ya, dalam dalam memberikan dalam menunjang tumbuh kembang anak, terkhusus tadi ya, mungkin anaknya berkebutuhan khusus gitu ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya terapi okupasi sendiri nih, Bu ya, itu bagaimana orang tua tahu bahwa ini anaknya butuh ke terapi okupasi itu, atau stepnya apa aja sih gitu? Biasanya gini, ketika yang banyak terjadi. Nah, kalau misalnya anak itu dia ada diagnosa dari dokter, biasanya ke dokter dulu. Ada diagnosa dari dokter, misalnya dia hiperaktif, apa dia autistik atau Down syndrome. Biasanya kalau Down syndrome sih memang dari lahir kan udah kelihatan ya ada perbedaan gitu. Terus biasanya tuh mereka kalau Down syndrome dari bayi tuh disuruh ke fisioterapi. Nanti ketika dia udah agak gede baru ke okupasi terapi. Nah, kalau misalnya itu biasanya diagnosa dari dokter dulu gitu. Nah, tapi ada juga orang tua yang suka datang langsung ke kita ketika dia menyadari umur 2 tahun anaknya belum ngomong nih. Mulai dari belum ngomong. Ada yang kok anaknya lari-larian muter-muter terus, ngejejerin barang gitu. Nah, itu kadang ada yang kita dapat rekomendasi dari dokter kirim ke kita bisa kerjasama sama dokter anak, sama dokter anak yang spesialis tumbuh kembang, sama dokter rehabilitasi medik, spesialis sekarang bukan rehabilitasi medik lagi, spesialis kesehatan dan rehabilitasi,
kesehatan fisik dan rehabilitasi, kesehatan fisik dan rehabilitasi. Soalnya ganti, tadinya rehabilitasi medik, dokter RM, sekarang jadi dokter cover, kesehatan fisik dan rehabilitasi. Nah itu biasanya dokter itu dan kalau misalnya ini dokter refer ke kita, baru nanti kita oh ya ternyata biasanya dokter yang bisa mendiagnosa kan, oh ini anaknya ini autistik atau hyperaktif atau apa gitu diagnosanya. Nah kita melakukan assessment. Itu dari orang tua pun juga, orang tua pun juga kalau misalnya datang ke kita lakukan tanpa ke dokter dulu ya. Misalnya kadang ada orang tua yang langsung datang ke klinik, datang ke kita assessment dulu, kita lihat problemnya ini ada di mana sih, ya, problemnya anak ini ada di mana sih gitu. Dan biasanya okupasi terapi yang kita punya chartnya itu biasanya untuk sensori. Makanya yang biasa melakukan terapi sensori integrasi itu okupasi terapis. Jadi kita lihat, oh sensorinya gimana nih? Ada permasalahan sensori nggak nih? Oh ada, misalnya nggak ada, atau ada permasalahan sensorinya, mungkin dia yang high atau dia yang lower, atau ada masalah modulasinya atau regulasinya. Nah itu kita beresin di situ. Ada juga yang motoriknya juga bermasalah gitu. Nah motoriknya bermasalah, kalau dia fisiknya tidak ada masalah apa-apa, motoriknya bermasalah nih. Masalahnya ada di mana nih? Masalahnya pure motorik atau ada masalah sensori yang membelakanginya itu gitu. Jadi it's not that simple gitu. Dia bisa apa sih, ketika anak datang orang tua sadar, oh anak saya ada sesuatu yang aneh nih sama anak saya, orang tua datang, orang tua bisa ke dokter spesialis anak yang tumbuh kembang, atau juga bisa juga ke psikolognya, tapi yang itu ya, psikolog untuk anak klinis anak. Bisa juga ke yang dokter spesialis itu tadi, yang spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi cover itu. Tuh. Nah kalau udah ke sana nanti dokter akan menentukan diagnosanya gitu. Oh diagnosanya ini. Tapi bisa juga orang tua kalau udah ngerasa ada yang masalah bisa langsung, kan banyaknya klinik tumbuh kembang di mana-mana, langsung ke klinik tumbuh kembang, nanti mereka akan menyarankan, oh ini periksa dulu ke sini gitu. Kayak gitu sih Mbak. Tidak semudah itu ya untuk mendapatkan terapi okupasi. Maksudnya bukan tidak mudah diakses, tapi lebih ke bagaimana tahapan sebelum akhirnya anak-anak mendapatkan terapi okupasi yang semestinya. Karena memang harus melalui assessment terlebih dahulu. Saya minum sebentar ya Mbak. Boleh. Entah itu dari dokter spesialis anak atau mungkin psikolog klinis anak. Jadi berarti terapis okupasi itu perpanjangan tangan ya Bu, dari dokter dan psikolog klinis anak, benar ya sih? Bukan perpanjangan tangan ya, kita kayak partnernya mereka gitu. Karena kan mereka yang bisa mendiagnosa, tapi mereka belum tentu bisa melaksanakan, kasarnya gini. Mereka kayak mereka yang mendiagnosa, kita yang melaksanakan. Oh diagnosanya begini, kita yang tahu ilmunya bagaimana supaya diagnosa ini bisa, anaknya bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita bilangnya occupational performance-nya tuh bisa lebih bagus gitu dengan diagnosnya gini. Karena anak-anak autistik, hyperaktif itu kan diagnosa yang menetap ya. Mereka sampai kapanpun akan ada autisnya, akan ada hiperaktifnya. Bagaimana dengan diagnosa autistik ini, dia punya occupational performance-nya itu bisa maksimal. Dia bisa berkomunikasi, at least ya, ketika dia nanti makin lama dia bisa, kan mereka punya hambatan di komunikasi, interaksi kayak gitu-gitu kan. At least setidaknya mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain bisa mengerti dia bisa ketika dia kecemplung di lingkungan itu bisa dia bisa dia bisa survive gitu. Itu yang kita bantu. Nah, kalau untuk terapi okupasi pada anak speech delay itu seperti apa? Nah, sebenarnya saya ada guru saya yang selalu bilang, selalu ada alasan dibalik setiap behavior anak, setiap perilaku anak gitu. Jadi ketika anak datang dengan speech delay, kita lihat dulu nih, karena speech delay itu sebenarnya bukan diagnosa ya. Yang namanya diagnosa itu kayak model autistik, hyperaktif, terus Asperger kayak gitu-gitu itu diagnosa. Tapi speech delay itu jadi kayak apa ya? Kayak tanda apakah ini anak bermasalah, memang nantinya akan punya diagnosa, atau anak ini cuma masalahnya ada di sensory processingnya gitu, atau ada masalah yang lainnya gitu. Nah ketika
anak datang ke kita dengan speech delay, kita lihat dulu nih latar belakangnya anak ini. Biasanya kalau saya pribadi, saya lebih senang ketika orang tua datang ke saya, walaupun itu, biarpun itu dapat rekomendasi dari dokter kan kirim ke saya, biasanya dokter kirim ke saya bilang, Iin, ini ada anak dengan kondisi seperti ini, udah di dokter tuh bilang, ini ciri-cirinya begini. Tapi kan saya kan assessment lagi kan, biasanya saya minta atau konfirmasi ya? Yes, betul. Biasanya saya akan minta orang tuanya untuk datang juga, bahkan sampai seluruh keluarganya yang ada dalam satu rumah itu datang juga semua untuk assessment awal. Kenapa? Karena anak ini tinggal sama orang satu rumah sama mereka. Kadang yang satu pandangannya bisa beda-beda gitu kan. Terus kadang-kadang source-nya juga, sumber masalahnya juga orang sekitarnya juga gitu. Gitu. Jadi ketika assessment awal saya biasa meminta untuk kalau bisa orang tuanya hadir, kalau ada mbaknya ya sama mbaknya gitu. Biar mereka juga tahu, oh anak ini punya problem ya. Problemnya ada di sini. Nanti kan saya akan menjelaskan. Setelah saya assessment, saya lihat anaknya, gerakannya segala macam, saya lihat, oh oke, nanti saya jelaskan sama orang tua. Ini loh anaknya punya masalah di sini. Dan orang rumahnya harus tahu anaknya masalahnya di sini. Jadi gimana caranya ngebantu dia supaya anak ini lebih oke performance-nya. Jadi biasanya setelah menjelaskan masalahnya, saya juga akan kasih apa sih yang harus dilakukan sama anak ini di rumah. Karena gini, ketika kita terapi, anak itu datang ke tempat terapi paling seminggu 2 kali. Kan lebih banyak waktunya di rumah. Jadi apa yang bisa dilakukan di rumah nih gitu. Jadi saya kasih PR lah kalau bahasa ini, PR di rumah tuh begini, harus digini gitu. Dan itu melibatkan seluruh anggota keluarganya. Dan kalau buat saya pribadi, saya lebih senang kalau orang tua bisa memberikan terapi buat anaknya sendiri. Oh, sebentar. Jadi apakah terapi okupasi ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah? No, bukan kayak gitu. Maksudnya bukan gitu. Oke. Jadi gini, maksud saya gini. Ketika dia datang ke saya, okupasi terapi itu kan sebuah profesi ya. Jadi dan dia datang ke saya dengan kondisi yang begini. Tapi yang tadi saya bilang, dia datang ke saya, kalaupun dia butuh terapi, dia akan datang ke saya paling terapi seminggu paling banyak 3 kali gitu. Nah dia punya banyak waktu untuk di rumah kan. Jadi saya akan kasih PR buat orang tuanya. Nah PR-nya ini spesifik. Jadi setiap anak beda-beda nih, tergantung sama kebutuhannya anak ini. Jadi bukan berarti orang tua belajar di okupasi, bukan. Orang tua mengerti bagaimana kondisi anaknya. Saya akan menjelaskan bagaimana supaya orang tua bisa mengerti, oh kondisi anak gue ada di sini nih, dia hyper nih. Kalau dia kedenger suara blender langsung begini. Kalau dia nggak denger, jangan blender, nggak denger air flash itu siraman aja, dia udah langsung, oh itu berarti ini harus diapain nih supaya dia lebih nyaman tinggal di rumah. Orang tua harus ngerti itu dulu. Nah ketika dia udah mengerti, saya akan ajarkan gimana sih supaya anak itu sedikit demi sedikit bisa menerima itu. Itu namanya desintifikasi. Jadi sedikit demi sedikit kita ajarin orang tua. Oh nanti di rumah diajak jalan ya, muter gitu. Dan ini spesifik setiap anak, beda-beda, nggak ada semuanya bisa begini, enggak. Dok di sini jadi dia nggak ada interaksi sama yang nyuapin. Yang nyuapin juga sibuk juga menonton drakor di sini, yang nyuapin sambil begini.